itu adalah perdarahan postpartum apa, Bu? Primer, Bu. Ini kan Primer, Ibu. ya? Primer, Ibu. Primer, Ibu. Iya, primer ya, Benar Bu ya. Ibu, karena langsung sebelum 24 jam. Iya, 24 jam. Karena langsung ya, Bu ya. Maka di sini jawabannya adalah perdarahan postpartum primer. Ya. Kalau atonia uteri ini kasusnya nggak mendukung. Ya. Laserasi jalan lahir juga kasus nggak mendukung ke arah ini shock hemorrhagic, ya tidak mendukung juga ya. Karena harusnya di sini disertai dengan keadaan kesadarannya ibu ya, seperti itu. Tadi di sini nggak ada untuk data yang mengarah ke atonia, laserasi maupun shock hemorrhagic. Kalau perdarahan postpartum sekunder enggak ya. Jadi perdarahan postpartum primer. Kita lanjut ya, Bu. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, ini ibu melahirkan anak pertama 3 hari yang lalu, datang ke rumah bersalin. Dia mengeluh apa sakit pada waktu menetei. Payudaranya tegang, puting lengket. Ya, di sini pastinya kalau dari kasus ini yang namanya mencegah puting lengket, pasti hubungannya dengan apa, Bu? Bagaimana mencegah puting lengket? Teknik menyusui yang benar. Nah, ini jawabannya cara menetei yang benar sudah pas ya. Kalau perawatan payudara itu hubungannya dengan apa? Payudara ada bendungan, kemudian personal hygiene juga kurang bagus, maka kita lakukan perawatan payudara. Penonjolan puting dengan sepet terbalik, nah ini juga bila putingnya mendatar, ya. Pemberian gentian virolat pada puting ini tidak pas ya. Ini hanya memberikan sesaat saja untuk puting yang kurang kering ya. Ini lebih ke arah apa? Alami, yaitu sebelum menyusui yaitu diberikan apa? Kolostrumnya dikeluarkan sedikit asinya kemudian dioleskan. Nah, itu lebih tepatnya daripada memberikan gentian violat pada puting gitu ya, Bu ya. Perawatan kompres air hangat dingin. Nah, ini untuk merelaksasi dari payudara. Kalau ada rasa ada bendungan ASI, kemudian nyeri ya di daerah korpus. Nah, ini ibu mengeluh, wah kok rasanya payudara saya kok menteng-menteng ya, Bu, nyeri. Nah, ini kok bengkak ya, engorgement. Nah, ini yang pas adalah perawatan kompres air hangat dingin. Seperti itu. Kita lanjut, Bu. Nah, kalau di sini ada soal ibu postpartum hari ke-6, anak pertama. Ya. Ibu, lah ini seperti jawaban yang tadi ya. Sulit tidur, gelisah. Ini hubungannya dengan psikis ya kalau seperti ini ya. Maka kita harus melihat ya jawaban dari soal ini. Kalau hanya 6 hari postpartum saja itu enggak pas ya. Karena di sini kasusnya ibu tampak sangat letih, sedih, malam sulit tidur. Nah, ini hubungannya dengan psikis. Kalau hasil jawaban di sini itu yang pas adalah B gitu ya. Jawaban nomor B. Kalau bendungan ASI nggak pas ya. Subinvolusi juga. Nah, ini antara B dan E ya. Kalau E, ibu di sini apa? Sudah mulai putus asa, depresi gitu ya. Kalau di sini ibu belum arahnya ke keadaan putus asa. Ibu hanya sering menangis sendirian, tidak mau mengatakan kenapa alasannya menangis, hanya seputar itu ya.
masih bingung dengan keadaan dirinya. Tapi kalau dia sudah menolak, denial, marah-marah, ya, ini sudah masuk ke keadaan depresi. Begitu ya Bu. Jadi dilihat, dibaca soalnya dengan teliti. Kalau hanya sebatas menangis, ingin sendiri, bingung, itu postpartum blues. Ya, tapi kalau sudah marah-marah, menolak, ya, pengen apa ini nggak mau menyusui bayinya, ya karena putus asa tadi, maka di sini sudah jatuh pada keadaan depresi. Tapi kalau sudah ingin mengakhiri kehidupannya, dirinya maupun orang lain, maka di sini masuk ke psikosis. Begitu ya Bu? Oke, dari sini. Ini seorang, kita lanjut. Seorang perempuan usia 22 tahun. Anak kedua di Polindes, dia melahirkan di Polindes 2 jam yang lalu. Fisiologis. Merasa lemah, ya. Tensinya normal 110/70. Suhu juga normal, nadi normal, fundus uteri 1 jari di bawah pusat. Berarti normal ya. Kontraksi uterus baik, kandung kemihnya kosong, perdarahan sedikit. Apa tindakan evaluasi yang pas? Karena di sini lemes, yang pas ya itu apa Bu? Involusi, nggak mungkin ya. Perdarahan enggak, eliminasi enggak, mobilisasi. Dia masih lemes kok, ya. Jadi yang pas memang pemenuhan nutrisi. Jadi benang merahnya di sini segera Ibu pegang ya jawaban yang pas. Kalau ini kurang merasa lelah, lemes, ya. Seperti itu ya Bu. Jadi cross check-kan dengan jawaban. Kita lanjut ke selanjutnya di sini. Ibu Nyonya A ya, P4A4 datang ke PMB pemeriksaan. Dia hasilnya di sini Ibu sudah 1 minggu belum BAB. Melahirkan sudah 1 minggu maksudnya ya, tapi belum BAB. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat diaktasis rekti. Ya. Diaktasis rekti abdomisnya belum menutup. Tahu ya, Bu, diaktasis rekti itu apa? Iya, Bu. Apa diaktasis rekti? Itu jarak otot. Ya, itu loh, Bu. Jarak otot ya, Bu. Ibu tahu sispek kalau lihat adire itu ya. Itu jarak otot antara otot satu dan sebelahnya itu kalau lebih dari 2,5 itu maka beresiko pada keadaan HPP, hemorrhagic postpartum. Maka di sini kalau Ibu melakukan pemeriksaan fisik bisa dicek ya. Kalau Ibu yang senang ini ya, olahraga nifas ya, senam nifas itu untuk otot rectus abdominisnya itu akan kembali seperti semula, cepat ya. Tapi kalau nggak suka mager ya, males gerak gitu ya maksudnya Bu. Di sini biasanya lama untuk kembalinya otot abdominisnya ini ya kembalinya. Maka di sini beresiko terjadinya apa Bu? HPP ya. Ini nggak usah diperiksa ya. Diaktasis rektinya kalau ibunya multiparitas, maka di sini beresiko pada keadaan postpartum HPP tadi ya, hemorrhagic postpartum. Nonton ya Bu. Jadi
diaktasis rekti ini juga sering keluar. Jadi Ibu harus juga diingat-ingat ya Bu, pemeriksaan nifas pada bagian abdomen itu tidak hanya involusi, TFU ya, tinggi fundus, tetapi juga diperiksa PGR. diaktasis rektinya. Itu ya Bu ya. Jarak antara otot satu dan yang lain. Yang normal adalah 2,5. Kalau lebih dari 2,5, maka itu beresiko pada keadaan HPT. Kita lanjut terakhir nih. Kelihatannya terakhir ya. Usia Nyonya L 22 tahun, melahirkan anak pertama 8 jam yang lalu. Mengeluh perdarahan, ganti softtek. Di sini softteknya penuh, tiap setengah jam. Dari hasil periksa, kandung kemihnya penuh. TFU 2 jari bawah pusat. Nah, kalau penyebabnya perdarahan di sini apa Bu? Dari kasus saja sudah kelihatan ya. Kalau di sini perdarahannya karena Bu? Kandung kemih yang kosong yang ada kontraksi uterusnya. Ya. Kandung kemih yang penuh itu, kandung kemih penuh sehingga berpengaruh pada kontraksi uterus dalam proses evolusinya. Berpengaruh pada involusi ya. Iya. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya gampang aja wah. Kecuali kalau ada ditambah di sini, dari keadaan kala 3 di sini misalnya, ya Bu ya, itu bidan lupa melakukan apa? Eksplorasi jalan lahir, ya. Sehingga di sini beresiko keadaan apa? Adanya sisa plasenta mungkin. Itu bisa menjadi penyebab terjadinya perdarahan atau masih ada stosel yang ada di uterus. Nah, itu beresiko kalau ada model-model kasus di sini bisa jadi ya. Tapi kalau di sini sudah kasusnya itu digambarkan di soalnya, maka jawaban yang tepat adalah kandung kemih penuh. Kalau di sini pertanyaannya, ya Bu ya, kira-kira apa penyebab perdarahannya? Dari kasus yang mungkin di situ ada gambaran, ada sisa plasenta, nah ini berarti yang pas sisa plasenta. Baik Ibu-ibu, ada pertanyaan dari sini, monggo bisa didiskusikan. Atau sudah capek? Permisi, Bu Sherly mau ditanya Bu. Oke, monggo. Maaf Bu, tadi mau tanya yang antara kasus tromboflebitis sama varises itu kan kalau misalkan di soal tidak ada keterangan tandingannya itu kita lihatnya dari mana ya Bu untuk membedakan itu tromboflebitis atau yang varises? Ya. Jadi kalau ada soal di sini, misalnya, ya Bu ya, ada soal yang untuk caranya membedakan tromboflebitis dan varises, ya. Nah, kalau tromboflebitis itu pasti ada kasus dalam kasus soalnya itu dia akan memberikan hasil pemeriksaan yaitu dengan Homan site positif ya. Kemudian juga bisa jadi ya telapak kakinya diarahkan ke depan, kemudian ibu mengeluh
ya, mengeluh nyeri di daerah betis, ya. Kemudian setelah itu ada tanda merah, ya, tanda merah. Kalau varises di sini itu bedanya dengan Homannsite, ya. Kalau Homannsite itu hanya merah, ya, merah seperti kalau varises itu pembuluhnya itu kelihatan, ya. Ada pembuluh yang kemerahan kemudian menonjol. Sudah pernah Ibu memeriksa Ibu varises dan tidak bisa membedakan. Kalau varises itu kan pembuluhnya di betis itu ini ya, kelihatan gitu ya, kok ya. Tapi kalau Homannsite di sini apa? Merah, ya, nyeri, ya Bu ya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu bisa nanti di soal itu membedakan trombopletitis. Kalau ada keadaan soalnya di sini disertai Homannsite atau nggak disertai Homannsite, tapi apa? Pada waktu pemeriksaan telapak kakinya ditekuk ke arah depan itu ibu mengeluh apa? Nyeri di daerah betis, kemerahan. Nah, ini berarti apa? Tanda Homannsite. Gitu ya, Bu? Homannsite. Iya, Bu. Itu ya, Bu. Terima kasih. Ada Bisa. lagi mungkin? Oke. Terima kasih. Bu Sulistya ya? Silakan, mungkin ada lagi, Bu. Monggo. Sudah siap ya berarti ya Ibu-ibu ya? Insya Allah. Untuk ujiannya itu pertengahan apa ini? September ya? Bulan September apa? Kan awal Oktober, Bu. Oktober, Bu Sherly. Iya, awal Oktober. Kelihatannya bulan Oktober itu kalau nggak hari belasan loh pokoknya. Belasan. Iya, ya. Tadi sesuai kalender yang diberikan Bu Uswatun, itu sekitar bulan-bulan tanggal 12, ya sekitar itu ya. Jadi yang penting ini pada waktu Ibu melakukan tes itu yang harus diperhatikan adalah kesiapan psikologis. Gitu ya Bu ya? Saya kira sama. Nggih Bu ya, yakin. Saya kira Ibu 100% nanti lulusnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Semangat ya Bu. Ya, Bu. Saya kira Ibu oke semua ini. Nggih.